Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 Maret 2026, pekan keempat Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Elvina, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami, untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami, untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobai dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat
wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 7, ayat 1, 2, 10, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah,
ia berseru, "Memang kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Setia sampai akhir. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak Ibu, kaum muda, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan penuh syukur, karena rahmat sukacita dari Allah senantiasa beserta kita. Kisah Injil hari ini menceritakan perjalanan Yesus dalam mewartakan kabar sukacita dari Allah. Identitas khususnya asal-usul Yesus menjadi bahan perguncingan di antara peziarah dan penduduk Yerusalem yang sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Sekalipun banyak orang menyanjungnya sebagai nabi, namun tidak sedikit pula yang membenci karena ajarannya. Hari ini Yesus kembali menegaskan bahwa Yesus datang sebagai putra Bapa. Ia tidak datang atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya. Berkali-kali ia menegaskan bahwa ia dan Bapa adalah satu kesatuan. Kesaksiannya adalah kesaksian Bapa. Kuasanya berasal dari kuasa Bapa. Ia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kesetiaan Yesus telah terbukti nyata bagi kita. Apakah kita juga berani membuktikan kesetiaan kita kepadanya sampai akhir hidup? Tidak sedikit orang yang dengan mudah mengkhianati imannya karena tekanan-tekanan dalam hidupnya. Setia dalam iman tidak cukup dibatasi dengan pengalaman suka duka, kegagalan dan keberhasilan, sehat ataupun sakit. Lebih dari semuanya itu, iman menyangkut komitmen kita menghormati kesetiaan Tuhan yang telah terlebih dulu setia kepada kita. Para kudus mengajar dan meneladankan kepada kita bahwa setia kepada Tuhan dalam iman sampai mati, baik dalam derita sekalipun mereka tidak berkurang imannya. Justru dalam derita, iman mereka semakin bertumbuh. Mereka semakin dekat dengan Tuhan dalam derita. Dan pada akhirnya, Yesus telah menggantikan dosa kita, supaya kita selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang terkasih, marilah kita selalu hidup dalam iman. Peristiwa penebusan Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin dekat. Mari kita membuka hati untuk menyelami betapa besar kasih Allah bagi dunia dan kita semua. Ia begitu mengasihi kita, sampai mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan semesta. Marilah kita bersyukur untuk segala yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Tetap setia dengan iman kita, karena dengan iman yang teguh kita bisa merasakan rahmat sukacita dari Allah Bapa. Selalu berhikmat kepada Allah, karena rancangannya sungguh baik, dan berilah senyum, sapa dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain,
sehingga perjumpaan kita dapat memberikan damai sejahtera bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga memohon, berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.